Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang sholi dan sholia. Semoga tetap sehat ya. Tentunya kabar kalian baik-baik saja. Saya berdoa semoga kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran online kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti sampai di akhir pembelajaran berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa paham dan langsung bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekarang kalian duduk dengan tenang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar mapel agama atau mata pelajaran agama, yaitu akidah akhlak. Kelas 2, subtema 1, tentang Asmaul Husna yang kedua. Mari kita simak bersama video selanjutnya. Ya anak-anak, kali ini kita sudah sampai pada Asmaul Husna yang kedua. Kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna yang pertama ya. Nah, pastinya anak-anak masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin kita sudah membahas tiga Asmaul Husna. Sekarang di dalam Asmaul Husna mengandung sifat-sifat kebesaran yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Asmaul Husna itu berisi tentang sifat-sifat kebesaran yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Tidak ada makhluk manapun yang bisa menandingi atau bisa melawan ataupun yang menyamai kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang akan Ustazah sampaikan kali ini ada dua, yaitu Al-Hafiz dan Al-Wali. Mari kita simak bersama ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat ada gambar apakah itu? Ya, pastinya kalian bisa melihat tentang orang yang ada di atas atap ya. Ada orang yang berenang di situ, tenggelam di air. Tentunya apa itu, peristiwa apa? Musibah banjir ya. Anak-anak pasti pernah melihat atau menonton atau malah mengalami sendiri musibah yang seperti ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengalami musibah yang sama dengan gambar ini ya. Tentunya kalau orang sudah mengalami musibah seperti ini, siapa yang kita minta tolong? Pastinya kita langsung minta tolong kepada yang lebih berkuasa ya, yang menjadikan banjir itu terjadi ya. Tentunya musibah banjir yang terjadi itu tidak hanya oleh kuasa Allah saja, tapi juga akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya anak-anak, mari kita simak bersama layar berikutnya. Ya, sekarang pembahasan materi 1, Al-Wali. Al-Wali artinya yang Maha melindungi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah menguasai urusan semua makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Jadi bumi kita itu selalu dilindungi oleh Allah dari benda-benda luar angkasa yang begitu banyaknya yang sewaktu-waktu bisa saja jatuh ke bumi ya. Bumi adalah termasuk juga planet ya, salah satu planet yang ditempati oleh manusia. Nah, makanya kita bersyukur benda-benda luar angkasa itu tidak pada jatuh ya ke bumi ya. Bisa-bisa kita tidak aman di luar rumah. Makanya Allah melindungi. Kemudian manusia yang meyakini bahwa Allah SWT
mempunyai sifat al-wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya. Jadi dia cukup dengan meminta tolong kepada Allah, bersandar kepada Allah, lalu bergantung sepenuhnya pada Allah dalam segala keadaan dan keinginan. Ya, jadi yang sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-ayah. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman. Ya, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, ya. Pada saat itu kan kaum jahiliyah tidak menyembah Allah, ya. Makanya Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya. Minadh dhulumat, dhulumat itu gelap, cahaya itu nur, ya. Dari kegelapan menjadi cahaya, kepada cahaya yang bersinar, ya, yaitu Islam. Ya, mari kita simak bersama layar berikutnya. Nah, sekarang yang kedua, amati gambar di bawah ini. Apakah kamu pernah menikmati keindahan dan kesejukan pemandangan di atas? Anak-anakku pasti pernah wisata, ya, atau piknik, atau mengadakan perjalanan keluarga, ya, di tempat-tempat pegunungan, tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat liburan, ya, yang mengasyikkan. Nah, siapa yang menjaga keindahan pemandangan itu? Ayo, siapa? Gunung segede itu, ya, pohon yang sebanyak itu, siapa yang menjaga keindahan pemandangan itu? Nah, kemudian apa akibatnya jika kita menebangi pohon-pohon yang sudah ditanam oleh Allah SWT, ya, pada saat itu, ya? Jadi apakah kita bisa memanfaatkan keindahan alam ini? Tentunya bisa, ya. Mari kita simak bersama. Ya, yang kedua, tadi yang pertama al-wali, ya. Yang kedua adalah al-hafid. Arti al-hafid artinya yaitu maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Pastinya setelah mengalami musibah, misalkan gunung berapi yang meletus, ya, rusak, kemudian Allah memelihara, membangun, menyusun kembali sesuatu yang rusak tadi menjadi sesuatu yang indah. Makanya kita harus menjaga, memelihara semua ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu di tanah. Makanya kita harus hati-hati. Dengan kata lain, al-hafid ialah zat atau zat yang memelihara makhluk dari bencana di dunia dan di akhirat, ya. Jadi Allah itu menjaga manusia di dunia. Kalian jangan khawatir. Pasti segala sesuatu yang musnah atau rusak itu bersifat sementara, ya. Pastinya sampai Allah memberikan firman-Nya yang terdapat pada surat Hud ayat 57 yang berbunyi, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbiku atau Tuhanku menjaga tiap sesuatu. Jadi setiap zat yang Dia ciptakan itu pasti dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat al-hafid, maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah dengan baik. Ia akan menjaga lingkungannya, ia akan memelihara anggota tubuhnya dari penyakit, dan memelihara hatinya dari hawa nafsu, ya. Jadi pastinya kita akan bersifat sama, yang mencontoh sifat-sifat Allah yang baik. Ia juga akan memelihara, manusia akan memelihara dan menjaga agama Islam dengan Allah akan memelihara atau menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah, ya, menjaga persaudaraan ukhuwah dan menjauhi perbuatan syirik. Jadi Allah itu akan bersama-sama melihara, menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah, menjaga persaudaraan atau ukhuwah, ya, kerukunan, dan menjauhi perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik itu menyembah selain Allah. Allah SWT telah memelihara semua ciptaannya. Makanya pemandangan tadi itu menggambarkan bahwa Allah itu adalah pemelihara yang paling agung, yang paling mulia.
Ya, anak-anak paham ya? Tentunya di rumah kalian bisa menyimak nanti. Kalau misalkan nonton videonya kurang puas, maka bisa diulangi lagi ya, dan bisa dipahami kembali apa isi dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah merangkum, ya, mencatat. Tugas yang pertama mencatat nomor 1, 2, 3, dan 4. Catatan ini kalian tulis ya, kalian salin dengan tulisan yang rapi, yang baik, lalu kalian foto dan kirim ke ustazah. Tugas kedua adalah mengisi pekerjaan atau titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat ya. 1, 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan. Kalian tulis dulu soalnya, baru kalian isi jawabannya. Begitu anak-anak, pelajaran atau pembelajaran jarak jauh kali ini dengan Ustazah Rina ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas-tugas kalian dengan mudah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih Ayah Bunda sudah mendampingi anak-anak semua belajar di rumah. Sekian dari Ustazah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.